Misalnya pesisir utara Jawa, itu tidak semuanya harus menjadi prioritas nomor satu. Ada beberapa yang masih bisa dengan pendekatan lain. Jadi ada istilahnya itu gray solution dengan green solution. Misalnya beton itu sudah merupakan, ya berarti ada pembangunan infrastruktur. Tapi juga masih bisa menggunakan pendekatan misalnya dengan mangrove dan lain sebagainya. Akan mengganggu daerah aliran sungai. Dan kemudian terjadi ya luber. Sungainya juga mungkin terhambat oleh sampah dan terjadi penyempitan dan juga pendangkalan. Pak Menteri, terima kasih. Maka ini yang semakin memperburuk situasi, apalagi ketika permukaan air laut itu lebih tinggi di pesisir utara Jabodetabek ini, termasuk wilayah Semarang sampai dengan Gresik. Itu terjadi penurunan land subsidence yang juga ini kalau tidak ditanggulangi maka lama-kelamaan ya akan semakin parah. Tanggul pantai ini harus kita perkuat. Tapi kita juga memikirkan bagaimana air tanah tidak habis-habisan dieksploitasi sehingga permukaan tanah itu makin turun. Jadi harus ada suplai air. Yang sekarang untuk Jabodetabek ini diperkuat dari Jatiluhur dan juga Bendungan Karian dari Banten. Dan barulah ketika itu semua sudah tidak bisa lagi tidak memadai, maka dipikirkan pembangunan tanggul raksasa, tanggul laut. Saya ulangi, yang ini harus diperhitungkan dengan baik agar ya benar-benar menyelesaikan masalah tanpa merusak ekologi yang secara berlebihan dan tetap memperhatikan kehidupan masyarakat yang ada di pesisir utara. Jadi ini semangat yang kami hadirkan dalam rakor tadi. Ini juga merupakan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tadi Pak Menteri Perumahan juga mengingatkan, ditambah lagi dengan masukan-masukan yang lain, agar perencanaannya harus benar-benar matang, terintegrasi, dan melibatkan berbagai pihak. Ini adalah upaya pemerintah bekerja sama dengan semua stakeholders, termasuk kita juga membicarakan skemanya seperti apa, skema kerjasamanya, pembiayaannya agar mencukupi, karena kita tahu diprediksi ini akan memakan anggaran yang tidak kecil, tetapi Bapak Presiden juga mengatakan jangan berpikir itu, kita berpikir penyelamatan manusianya, menyelamatkan lingkungan hidup kita. Setelah itu kita cari sumber penganggarannya, baik kemandirian dalam negeri maupun dari dunia usaha, pihak swasta dalam maupun luar negeri. Ini yang akan terus kita bahas, akan kita matangkan dan sempurnakan. Desainnya sudah terus kita perbaiki sehingga mudah-mudahan ini akan mendapatkan keputusan dan bisa segera dijalankan. Demikian. Tadi kan sempat disebut banyak masalah dari hulu, terus sampai tadi ada banyak orang yang ngambil air tanah. Gak langsung dibangun tanggul laut, tapi diselesaikan dulu masalah-masalah tadi, misalnya suplai air segala macam. Nanti memang ini belum jadi prioritas untuk dibangun ya. Kita menyelesaikan masalah paralel. Iya, dikerjakan secara paralel karena kita memetakan tadi, nanti bisa dijelaskan pada saatnya. Misalnya pesisir utara Jawa itu tidak semuanya harus menjadi prioritas nomor satu. Ada beberapa yang masih bisa dengan pendekatan lain. Jadi ada istilahnya itu gray solution dengan green solution. Misalnya beton itu sudah merupakan, ya berarti ada pembangunan infrastruktur. Tapi juga masih bisa menggunakan pendekatan misalnya dengan mangrove dan lain sebagainya. Atau kombinasi diantaranya. Kemudian tadi juga dipaparkan oleh Pak Deputi, ada beberapa pilihan. Pilihan ini tergantung kondisi, sekali lagi, dari tiap-tiap daerah. Bisa tanggul itu sifatnya kita defensif, kita ada tetap di situ diberikan tanggul, atau karena kalau sudah parah, sedangkan anggaran membuat tanggul lebih mahal dibandingkan kita mundur, maksudnya retreat, masyarakat harus mundur sedikit begitu, kalau memungkinkan lahannya masih ada, bisa dipilih jalan itu. Atau kalau memang tidak memungkinkan untuk mundur bertahan, maka go forward, ke depan. Jadi kita majukan, itulah konsep sea dikes atau konsep tanggul laut tadi. Jadi masih ada kombinasi yang bisa kita racik dengan benar, dengan baik, dengan tepat begitu.
Jadi tidak harus ini selesai baru yang berikutnya, tetapi dikerjakan secara paralel. Termasuk tadi normalisasi sungai, pembersihan sewerage system itu. Jadi kualitas air juga lebih baik, dan paling penting sekali lagi supply air bersih ini jangan sampai kurang. Kalau kurang ya pasti akan diambil dari tanah. Iya, konsepnya akan gabungan, akan kombinasi, begitu. Iya, sebetulnya beberapa feasibility study sudah dilakukan, tapi karena ada beberapa konsep ini, kalau dilihat sejarahnya bahkan dari tahun 2007-2008 ini sudah mulai serius dikerjakan. 2014 ada konsep NCICD, kemudian ada lagi penyempurnaan menggunakan konsultan dari berbagai negara yang juga punya pengalaman seperti itu. Dan hari ini kami memang masih mencoba mengintegrasikan berbagai konsep tadi, memutakhirkan. Kami ingin segera, tapi tidak boleh juga terburu-buru karena ini sesuatu yang besar. Daripada nanti sudah dijalankan, sudah di groundbreaking misalnya, tetapi ternyata ada hal-hal detail atau hal-hal teknis yang belum tuntas begitu. Nah, ini juga berkaitan juga dengan tata ruang wilayah. Kita tahu ini kan semua bersumber dari penataan ruang yang melibatkan bukan hanya 1-2 kota kabupaten atau provinsi, bahkan ini kalau bicara Jawa ini kan ada provinsi Jakarta sendiri, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bisa dibayangkan ada berapa kabupaten kota yang ada di sepanjang pantai utara. Jadi ini juga membutuhkan kerjasama dan juga koordinasi dengan pemerintah daerah, sehingga kami masih butuh waktu. Ya, ini juga tadi yang kita bicarakan, bahwa sumber anggaran ini juga harus kreatif, tidak bisa kita bersandar pada APBN atau APBD, karena memang prioritas yang dihadirkan di awal pemerintahan Bapak Prabowo Subianto juga cukup banyak dan banyak sekali yang memang sangat mendasar. Kita harus sukseskan swasembada pangan, sukseskan makan bergizi gratis, dan lain sebagainya. Tapi beliau juga memberikan kekuatan bahwa ada beberapa proyek yang juga tidak bisa menunggu terlalu lama, termasuk bagaimana menanggulangi bencana. Ya, dan disinilah kami mencoba ya untuk mengkurasi tadi, mana yang benar-benar didahulukan, penting tapi bisa agak berikutnya, maupun yang nanti saja. Nah, ini yang lagi dipetakan tadi dengan catatan kita sedang mengintegrasikan berbagai konsep yang sudah ada selama ini, termasuk menghitung, mensimulasikan anggarannya. Saya tidak jelaskan di sini secara rinci, tapi ada beberapa simulasi. Kalau sekian itu berapa, kalau konsepnya seperti ini berapa, dan lain sebagainya. Karena ini masih penghitungan, saya tidak ingin menghadirkan spekulasi, lebih baik kita tuntaskan terlebih dahulu sehingga setelah itu bisa kita jelaskan secara formal. Mungkin Pak Menteri cukup ya Bapak Ibu teman-teman ya. Makasih.